Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Peringkat tim nasional Indonesia ini bicara di tim senior melejit, ya bagus. Setelah pada bulan September ini FIFA mengeluarkan rankingnya, dan kita dari 150 beranjak, ya artinya naik ke 147. Sangat baik, ini imbas dari kemenangan kita 2-0 di Gelora Bung Tomo di Surabaya melawan Turkmenistan, di mana 2 gol kita diciptakan oleh Dendi dan juga dengan Egy, dan kita menyelesaikan laga dengan clean sheet. Dengan 147 ini posisi kita masih bisa naik terus, dan ini mengancam Malaysia, makanya Malaysia agak ketar-ketir juga kalau bisa melihat bagaimana Indonesia terus bisa naik di dalam peringkat FIFA ini. Dan kita masih punya 2 laga lagi yang memungkinkan mendapatkan poin yang cukup gede, ya. Kalau 147 saat ini kita bisa masuk di 141, 140 jika kita mengalahkan Brunei Darussalam dalam pertandingan di fase pertama babak pra-Piala Dunia di zona Asia, dan kita akan bertanding pertama kali melawan Brunei di Jakabaring di Gelora Sriwijaya Stadion, dan itu pada tanggal 12 Oktober yang akan datang. Sudah makin dekat, tidak sampai sebulan lagi, ya mungkin hanya 3 minggu dari sekarang. Dan STY harus bisa mempersiapkan tim terbaik dia di tim senior, dan saya rasa kita akan mampu melahap Brunei Darussalam tanpa untuk mendahului dan menganggap enteng. Tetapi kita harus fokus, ya. Tetapi kalau melihat dari kualitas, memang Jordi Amat dan kawan-kawan ini bisa menang. Brunei kemarin dalam FIFA Matchday dihilibas habis oleh Hong Kong dengan 10-0 di saat kita bisa menang 2-0 melawan Turkmenistan. Jadi setelah jadwal pertama kita home di Jakabaring, 5 hari kemudian kita berangkat ke Bandar Sri Begawan di Stadion Hasanah Sultan Bolkiah. Ya, di sana kita akan bertarung dengan Brunei. Nah, 2 kali kemenangan ini yang akan membuat posisi kita itu naik secara drastis dan mendekati Malaysia. Malaysia sekarang di peringkat 136. Ya, kalau kita berada di 140, 141 kan ini makin dekat. Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, semua itu baru di babak kedua. Sudah lebih dulu masuk di babak kedua. Nah, kita diuntungkan dengan di babak pertama ini, dan setelah kita menang, ya, melawan Brunei, kemudian sudah ditunggu oleh Irak, oleh Vietnam, dan Filipina. Kalau bicara dengan Vietnam, ya kita kesampingkan Irak dulu yang memang ada di atas, tapi Vietnam itu peringkatnya 95. Dengan Filipina di 132. Filipina naik 3 strip juga. Tadinya Filipina di 135. Mereka naik 132 karena mereka menang melawan Afghanistan 2-1 dan bermain imbang dengan Taiwan 1-1. Memang paling enak, yang mungkin saya bisa usulkan di sini kepada Pak Ketua Erick Thohir, kita bermain dengan Filipina aja. Kalau bermain dengan Filipina di dalam match day nanti, ya diperhitungkan mungkin apakah di Oktober atau November, kita bisa menang melawan Filipina. Dan satu lagi memilih, kalau ini bicara untuk menggenjot ya peringkat kita di FIFA, kita bermain juga dengan Kepulauan Salomon. Nggak ada masalah. Kepulauan Salomon ini mungkin 133, 134 kalau nggak salah, ya, atau 135. Nah, kita bisa menang melawan 2 tim ini. Kalaupun kita ke Manila melawan Filipina, secara kualitas juga kita bisa ada di atas mereka. Jadi memungkinkan. Namun kita hadapi dulu Brunei, karena ini enak buat kita, ya, untuk bisa mendapatkan lawan yang empuk, ya, dan kita bisa mendapatkan poin yang banyak. Pemain-pemain yang akan datang itu, walaupun ini pertandingan melawan tim yang dalam tanda kutip kita bisa menang besar, tapi pemain-pemain adalah pemain-pemain terbaik. Ya, kalau pemain abroad yang ada di luar, selain Jordi Amat yang main di JDT kan, kita sudah punya Sandy Walsh yang sudah melakukan debut di Gelora Bung Tomo saat menghadapi Turkmenistan. Bahkan dia bermain bukan pada posisinya, dia bermain lebih ke dalam. Dia bersama dengan Jordi dan Dewa. Dan pasti Sandy akan datang. Ya, Sandy kita tahu bersama bermain di Belgia dengan KV Mechelen, dan juga Sain Patinama yang sekarang bermain dengan Viking di Norwegia. Pratama Arhan yang saat ini ada di Tokyo Verdy. Asnawi Mangku Alam sekarang bermain di Jeonnam Dragons di Liga 2 Korea. Kemudian Elkan Bagot yang ada di Ipswich, ya, tahun bermain di divisi Championship. Nah, mereka juga akan datang, termasuk dengan gelandang muda kita yang pasti diandalkan oleh STY. Siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand, ada di kasta kedua Belgia,
ya bersama dengan KMSK Genza, dan mereka lah yang akan datang dengan kekuatan seperti ini bagus. Apalagi ditambah dengan 2 pemain yang bermain di Belanda kan. Kita tahu bersama dengan Rafael Struijk dan juga dengan Ivar Jenner. Ini masing-masing bermain di ADO Den Haag dan di Jong Utrecht. Jadi dengan komposisi seperti ini kita sangat kuat. Untuk Brunei kita bisa menang ya. Dan mungkin pemain-pemain di dalam yang bisa ditambahkan ya mungkin penjaga gawang. Kita tinggal lihat apakah Hernando Ari yang bermain atau kembali dengan Nadeo atau Sahrul. Pasti 3 ini yang mungkin akan dipanggil oleh STY. Nah di belakang itu masih ada kita punya kekuatan dengan kapten tim U24 sekarang yang bermain di Asian Games, Rizky Ridho, yang bisa diandalkan untuk bermain kalau bermain dengan 3 back. Di tengah kita masih punya Mark Lok, Rahmat Irianto. Ya. Di depan juga kita masih banyak pemain. Ya, masih ada Ramadan Sananta, masih bisa diandalkan. Ada Witan juga bermain di kanan. Egy pasti akan dipanggil. Stefano Lillipali ini juga akan datang. Dengan 2 Sayuri bersaudara, Yakob dan Jance. Ya, kemarin dua-duanya cedera ketika menghadapi Turkmenistan. Sekarang pasti kalau bermain di FIFA Next Day di melawan Brunei, keduanya bisa main. Jadi memang berlimpah pemain-pemain kita kalau bisa dilihat ya untuk tim senior. Dan beruntunglah bagi STY ya, bahwa yang diandalkan juga banyak pemain-pemain yang kemarin tampil di U23 kualifikasi Piala Asia yang bermain di Solo, di mana kita lolos ke Qatar tahun depan di antara April sampai bulan Mei. Dan ada mungkin 8-9 orang, bahkan mungkin 10 pemain yang dari U23 itu yang dia akan ambil bermain di tim senior, yang dia akan pakai untuk bertanding melawan Brunei Darussalam. Kemudian kita akan bermain di fase kedua untuk bisa bertarung di grup F melawan Irak, melawan Vietnam, dan melawan Filipina. Itulah kerangka tim yang saya pikir sangat kuat, sangat mewah. Dan ini bagi STY dia akan berusaha terus untuk bukan saja membawa sampai fase kedua, bahkan sampai ke fase ketiga dan memungkinkan kita untuk bisa bertarung meraih salah satu di antara 8 tiket yang tersedia untuk zona Asia di Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah. Kalau kita sudah ada di fase ketiga, ini terbuka. Karena bahkan Asia itu jatahnya bisa sampai 9. 8 otomatis lolos, 1 akan bertarung di playoff. Ya entah melawan siapa dari konfederasi yang lain, mungkin di Amerika Selatan yang akan dihadapi. Tapi peluang kita itu ada. Asalkan kita bisa melewati hadangan di fase kedua, ada Irak, Vietnam, dan Filipina. Kita runner up saja, kita bisa lolos. Dan itu yang kita menjadi harapan juga bagi STY dan bagi Ketua Umum Erick Thohir. Jadi ini tim yang sangat bagus, tim senior. Dan yang berbicara untuk peringkat seperti apa yang dikatakan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum, kita terus akan menjaga tradisi ini, tradisi kemenangan kita. Dan ini akan terus bisa memperbaiki peringkat di FIFA. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini pembicaraan kita dengan tim nasional Indonesia senior yang nantinya akan berhadapan dengan Brunei di fase pertama kualifikasi zona Asia pra Piala Dunia. Dan selamat juga buat STY bahwa peringkat kita sudah ketambahan kemarin setelah menang melawan Turkmenistan ada 5,41 poin dari 150 ke 147. Nah, kita tunggu 2 kemenangan melawan Brunei, kita akan terus maju ke 141 atau 140. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.